إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita kaum muslimin semuanya agar selalu dan senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Ittaqullaha haqqa tuqatih." Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar ketakwaan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kepada Allah dimanapun anda berada. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maaf untuk adik-adik saya tidak berbicara dahulu yang di belakang. Muhammad tidak berbicara dulu ya. Nanti berbicara setelah khutbah Jumat. Tidak berbicara, tidak tertawa, tidak berbisik-bisik dahulu. Simak, dengar khutbah. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa adanya azab kubur. Adanya azab kubur. Yang sebagaimana adanya nikmat kubur. Ada na'imul qabr dan juga ada azabul qabr. Ada nikmatnya sebagaimana ada azab di dalam kubur tersebut. Yang mana para ulama kita membagi azab kubur ini menjadi dua bagian secara umum. Ada azab kubur yang berlangsung sejak seseorang meninggal dunia dikuburkan sampai ditegakkannya hari kiamat oleh Allah, kemudian berlangsung berikut azab tersebut sampai akhirat ditegakkannya hari kiamat dan setelahnya sampai seseorang masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla, yaitu berlangsungnya dari sejak dikuburkan sampai tegaknya hari kiamat dan setelahnya. Ini azab kubur bagi orang-orang kafir, orang-orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang musyrikun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah azab mereka. Allah katakan di dalam surah Ghafir, Allah berfirman mengisahkan tentang azab kubur dan azab setelah alam kubur bagi keluarga Fir'aun bala tentaranya. Allah mengatakan, "An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Allah mengatakan api hari kiamat tersebut, neraka, kata Allah Azza wa Jalla, diperlihatkan kepada Fir'aun guduwan wa asyiyan, pagi dan petangnya. Dan berikutnya kata Allah Azza wa Jal, waktu ditegakkannya hari kiamat, masukkanlah keluarga bala tentara Fir'aun
ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla asyaddal azab, dengan azab yang sangat pedih. Ini azab yang pertama, azab kubur yang pertama. Yang kedua yaitu azab kubur bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang muslim yang mereka sudah berikrar akan syahadatnya di dalam hidup di dunia. Dia masuk Islam, bersyahadat, namun terkadang ada dosa dalam diri. Terkadang dia melakukan kesalahan-kesalahan. Maka untuk jenis kedua ini kata ulama terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama, azab kubur berlaku bagi dia dari awal dikuburkan sampai tegak hari kiamat, sampai digoncangkan bumi oleh Allah Azza wa Jalla, sampai ditiupkannya sangkakala oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian setelah itu tidak ada lagi azab kubur bagi mereka. Yang kedua yaitu ada di kalangan orang muslim, orang mukmin yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya, namun sebelum ditegakkannya hari kiamat, azab tersebut bisa berhenti, bisa putus. Setelah itu datang kenikmatan demi kenikmatan kepada orang tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka azab kubur bagi orang mukmin tadi yang berlangsung azab kuburnya dari awal dia dikuburkan di alam kubur, di alam barzakhnya sampai tegak hari kiamat, disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Bukhari, hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di mana Rasulullah bercerita kepada para sahabatnya tentang sebuah mimpi yang Rasulullah lihat di dalam mimpi beliau, dan mimpi Nabi adalah juz'un minan nubuwah, bagian dari wahyu kenabian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Maka Nabi bercerita kepada para sahabatnya, setelah salat subuh Nabi bertanya, siapa yang bermimpi semalam? Siapa yang melihat sesuatu semalam? Kabarkan kepada kami. Maka sahabat mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, aku bermimpi di mana dua malaikat datang kepadaku, kata Rasulullah, inna ataina ala rajulin muttaji'. Kemudian aku diajak berkeliling oleh malaikat dua tersebut, kemudian bertemu dengan melihat seseorang yang dia berbaring. Wa idza akhar qa'imun alaihi bisakhratin, yang kemudian yang lainnya berdiri di sampingnya dengan memegang batu besar. Wa idza huwa yahwi bisakhrati la ra'sihi fayaslagu ra'sahu. Kemudian yang berdiri tersebut memecahkan batunya, menjatuhkan batu tersebut ke atas kepala yang berbaringnya, maka akan pecah kepalanya, sebagaimana pecah pula batunya, menunjukkan kerasnya hantaman batu kepada kepala tersebut. Fayatba'u al-hajara fayakhudhuhu fala yarji' ilaihi hatta yasihha ra'suhu kama kan. Kemudian tetap berada bersamanya, didiamkan sampai kembali normal kepala tersebut, kemudian dilakukan kembali kepadanya dengan hantaman yang keras. Maka Nabi bertanya kepada orang tersebut, siapa ini wahai Jibril? Rasul bertanya kepada Jibril alaihi salam tentang orang yang diadab tersebut. Maka Jibril mengatakan, dia adalah orang yang tertidur dari salatnya, kemudian terbangun dan tidak mengerjakan salat. Itulah azab kubur bagi orang tersebut. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, fayuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Hal itu berlangsung kepadanya sampai Allah tegakkan hari kiamat. Ini azab pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabatnya. Azab kubur yang berlangsung dari awal seseorang dikuburkan, meninggal dunia belum taubat kepada Allah Azza wa Jalla, tertidur dari salatnya, terbangun namun dia tidak juga mengerjakan salat tersebut. Dan alangkah banyaknya semacam ini. Yang kedua, azab kubur yang kedua yang Rasulullah sampaikan dalam mimpi tersebut, disebutkan bahwa Rasulullah mengatakan, fantalaqa fa'ataina ala rajulin mustalqin liqafah. Kami melihat ada orang yang berbaring, dia bersandar dengan tangannya memegang tengkuknya,
wa idza akhar qa'imun alaihi bikallubin min hadidin. Tiba-tiba ada lagi yang lain yang berdiri yang memegang besi yang berkail-kail. Wa idza huwa ya'ti ahada shiqqaihi wajhihi fayusharshiru shidqahu ila qafah. Kemudian dia datang menusuk mulutnya tersebut sampai tembus ke tengkuk orang yang tertidur tersebut. Qala, maka Nabi mengatakan, siapa ini wahai Jibril? Jibril mengatakan, dia adalah orang yang pembohong. Dia keluar dari rumahnya menyebarkan berita bohong yang kemudian berita tersebut tersebar ke ufuk timur dan barat, kata Jibril alaihi salam. Kemudian Nabi mengatakan, malaikat dua ini mengajak saya kemudian kepada yang berikutnya. Fattala'na alaihi, kami mendengar suara raungan laki-laki dan perempuan, teriakan laki-laki dan perempuan yang ternyata mereka di dalam tengku api yang panas, yang setiap kali dinyalakan apinya mereka akan terbang, kemudian dipadamkan, kemudian dinyalakan kembali dan akan terbang dan seterusnya. Nabi bertanya, siapa gerangan wahai Jibril? Jibril mengatakan, dia adalah laki dan perempuan yang gemar berzina semasa hidupnya, meninggal dunia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, fantalaqna, dan kami pun beranjak berikutnya. Kemudian kami melihat di sebuah sungai darah, yaqul, di sebuah sungai darah, wa idza fin nahar rajulun sabihun yasbah, ada laki-laki yang berenang di dalam sungai tersebut. Kemudian di pesisir sungainya, di tepi sungainya ada orang yang memegang batu-batu yang banyak. Setiap kali dia berenang menuju tepi sungai, maka dia pun siap menghantam kepalanya dengan batu tersebut, yang kemudian dia pun terpental kembali ke dalam sungai darah tersebut. Rasul mengatakan, wahai Jibril, siapa orang tersebut? Maka Jibril mengatakan, dia adalah pemakan riba, wahai Muhammad. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di dalam hadis yang sahih ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabatnya tentang 4 orang yang kekal azab kuburnya, dan semua 4 azab ini Nabi mengatakan fayuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Hal itu berlangsung kepadanya setiap kali ditusuk dengan besinya, dilemparkan dengan batu sampai rusak kepala tersebut, hancur lebur, kemudian sembuh kembali, kemudian ditusuknya, dipukulnya, dihantamnya, dan demikian berlaku seterusnya. Rusak kemudian sembuh, rusak dan sembuh, berlaku sampai hari kiamat. Yaitu orang yang tidak salat, tertidur dari salatnya, orang yang suka berbohong dalam beritanya, orang yang barangkali berzina, na'udzubillahi min dzalik, dan orang-orang yang memakan riba. Pemakan riba adalah manusia yang sangat buruk, yaitu kata para ulama, di antara jenis riba ini adalah orang meminjamkan 100.000 kemudian kembali 110.000. Dia pinjamkan 1 juta kemudian kembali 1.100.000. Itulah riba, dan inilah azabnya, dan azab itu berlangsung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari awal dia dikuburkan sampai tegak hari kiamat. Maka jika seandainya orang itu dikuburkan 100 tahun yang lampau atau bahkan 1000 tahun yang lampau, dia muslim, namun itulah pekerjaannya, itulah perbuatannya, dia mungkin pezina, mungkin dia orang yang tidak salat, atau bahkan pembohong atau pemakan riba, meminjamkan, atau orang yang meminjamnya sekaligus, dan itulah azab bagi mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari azab kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha,
bahwasanya Nabi SAW biasa membaca doa sebelum salam pada tasyahud akhir, yaitu dengan doa setelah bertasyahud Nabi membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nabi ajarkan kita akan doa tersebut agar kita terlindung dari azab kubur, baik yang sifatnya berlangsung sampai tegaknya hari kiamat ataupun yang lainnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun jenis kedua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita, yaitu seorang muslim, seorang mukmin yang diazab di dalam kuburnya kemudian berhenti azabnya. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini adalah kata Rasulullah dalam sebuah hadis, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, yang keduanya sedang diazab oleh Allah, penghuni keduanya sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengambil pelepah kurma yang dibelah dua, keduanya ditancapkan kepada masing-masing kuburan tersebut. Lantas beliau ditanya, ya Rasulullah, apa gerangan ditancapkan keduanya kepada setiap kuburan? Nabi mengatakan bahwa mereka berdua sedang diazab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan menancapkan pelepah kurma yang masih basah, semoga azabnya diringankan Allah Subhanahu wa taala selagi dia belum kering. Maka ditanyakan kepada beliau, apa sebab azabnya? Nabi katakan, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun yang pertama, dia mengadu domba manusia. Fa ammal akhar, adapun yang kedua, fakana la yastatiru minal bauli. Dia tidak menutup aurat ketika dia buang air kecilnya. Atau makna berikutnya, dia tidak istinja ketika buang air kecilnya. Atau makna ketiga, badannya, tubuhnya, kainnya terkena percikan daripada air kencing tersebut yang dia tidak pedulikan, yang dia tidak bersihkan dari air kencing tersebut. Namun begitulah azabnya. Rasulullah mengatakan azab keduanya akan berhenti dengan sebab kadar dosa yang dia lakukan di dunia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagi kita, kami sampaikan hal ini sebagai sebuah wasiat kepada pribadi dan kepada kaum muslimin yang semuanya, bahwa kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari kekufuran yang merupakan azab kuburnya berlangsung sampai setelah alam kubur tersebut. Yang kemudian yang kedua, kami berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari meninggalkan salat, berlindung kepada Allah dari sifat pembohong atau pezina atau juga pemakan riba, dan juga berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari dosa-dosa, yaitu mengadu domba manusia atau juga yaitu tidak beristinja ketika kita buang air kecil. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga ini bisa bermanfaat kepada kita semua dan kita terlindung oleh Allah Azza wa Jalla, menjaga diri kita dari azab kubur, yang para ulama kita dahulu ketika malam-malam hari mematikan lampu-lampu mereka, maka mereka pingsan. Ada yang meninggal dunia karena teringat kegelapan azab kubur, di mana tidak ada lagi teman, tidak ada lagi sahabat karib, tidak ada lagi teman sejawat kecuali amal saleh kita. Antara azab yang berlangsung, kemudian kenikmatan yang abadi bagi pelaku tersebut. Inna Allaha wa malaikatahu salluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربانا صغارا اللهم أصلح لنا ديننا
الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي هي معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيارة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ارفع عنا البلاء واكشف عنا الوباء لا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في إندونيسيا اللهم اجعلهم قادة صالحة يا رب العالمين اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في إندونيسيا اللهم اهد أئمتنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد نساءنا وأمهاتنا وآباءنا اللهم اهد أولادنا لا حول ولا قوة إلا بك يا حي يا قيوم اللهم أصلح أولادنا وأمهاتنا وآباءنا وسائر المسلمين في كل مكان لا حول ولا قوة إلا بك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة الله